Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi dengan Ibu Ria di pelajaran IPA kelas 7. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mengerjakan PTS atau penilaian tengah semester. Ya. Nah, ini adalah soal PTS yang kemarin Ibu berikan kepada kalian. Bagaimana kira-kira PTS-nya minggu lalu? Mudah-mudahan kamu paham dan bisa mengerjakannya ya. Nah, nilainya Ibu akan bagikan setelah Ibu membahas soal ini. Bagi yang remedial, akan ada soal yang harus kamu kerjakan sebagai tambahan nilai remedial. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas soal PTS yang kemarin agar kamu tahu mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Yuk kita mulai sama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaan pertama. Berikut ini adalah tata cara melakukan metode ilmiah. Metode ilmiah berarti kita melakukan penelitian secara ilmiah. Ya, penelitiannya biasanya berupa keterampilan IPA atau bisa juga nggak harus IPA, tapi juga mata pelajaran lain juga bisa menggunakan metode ilmiah berikut ini. Nah, urutannya yang benar adalah yang mana? Pertama, merumuskan masalah. Ya, yang paling pertama kali kita harus lakukan, kita rumuskan dulu masalahnya. Merumuskan masalah berarti ada masalah apa yang ingin kita lakukan penelitian. Nah, berarti yang pertama adalah merumuskan masalah. Sudah benar, nomor 1. Ya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyusun kerangka berpikir. Kalau sudah ada masalahnya, lalu kita membuat kerangka berpikirnya. Jadi jawaban dari masalah ini kita membuat kerangkanya atau jawaban sementaranya. Lalu mengajukan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah kesimpulan sementara atau dugaan sementara. Ya, dugaan sementara dari jawaban-jawaban yang ada di kerangka berpikir. Nah, dugaan sementara atau hipotesis ini belum tentu adalah kesimpulan akhir. Nah, makanya baru disebut dengan sementara, karena belum ada percobaan. Nah, karena belum ada percobaan, maka kita rancang dulu percobaannya. Kita siapkan alat dan bahannya, kita siapkan tata cara bagaimana melakukan percobaan tersebut, baru melakukan percobaan. Kalau kita sudah melakukan percobaan, maka kita bisa lihat apa yang terjadi pada percobaan tersebut. Nah, apapun yang terjadi pada percobaan ini, maka kita harus mencatat semua data-datanya. Misalnya, kamu ingin melakukan percobaan tsunami dengan menggunakan akuarium, air, dan lain-lain ya. Nah, maka data saat kamu melakukan percobaan itu dicatat. Dia melakukan atau mengakibatkan apa saja. Nah, itu dicatat. Kalau sudah dicatat semuanya, dianalisis. Dianalisis itu berarti kita teliti. Ini kenapa bisa seperti itu? Nah, dianalisis namanya, menganalisis data. Kalau datanya sudah dianalisis, barulah kita bisa menarik kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa tahu hipotesis kita benar atau salah. Nah, kalau hipotesis kita salah, maka kesimpulannya adalah kesimpulan yang baru. Itu adalah tata cara melakukan metode ilmiah. Jadi ini sebenarnya sudah berurutan ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 2. Tinggi pohon mangga 3 meter. Nah, yang ditanyakan yang termasuk satuan dari kalimat ini. Kita analisis satu-satu ya. Tinggi pohon. Tinggi ini berarti besaran. Besarannya besaran apa? Besaran pokok. Karena tinggi, panjang, lebar, nah itu adalah termasuk besaran. Tinggi pohon mangga 3 meter. Nah, 3 itu adalah jumlah besarannya. Berarti kalau jumlah besaran, jumlah tingginya. Jumlah tinggi pohonnya 3. 3 apa? 3 meter. Meternya inilah
yang disebut dengan satuan. Ya, jadi meter ini termasuk satuan. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 3, besaran dan satuan SI yang paling tepat di bawah ini adalah, nah kamu cari yang panjangnya, yang satuannya dan satuan besaran dan satuan SI-nya benar. Yang A, panjang satuannya kilogram. Salah ya, kalau panjang itu satuannya meter. Sedangkan kilogram itu satuan dari massa. Terbalik sama yang B ya. Yang B, massa satuannya meter. Nah, ini terbalik ya. Ini harusnya panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram. C, suhu satuannya Kelvin. Ya, benar. Suhu itu satuan SI-nya Kelvin. Walaupun satuan suhu ada banyak, ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Kelvin, ada Reaumur, tapi dalam satuan SI itu menggunakan Kelvin. Jadi yang paling tepat, besaran pokok dan satuan yang benar adalah yang C. Kalau waktu, satuannya bukan Celsius. Waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Nomor 4, panjang sebuah buku adalah 30 cm. Jika diubah menjadi meter. Nah, kalau diubah menjadi meter, maka panjang bukunya jadi berapa? Ya, maka kita lihat dulu satuannya, sentimeter ke meter naik atau turun. Nah, dari sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga, maka 30 cm dibagi berapa? Dibagi 100. 30 dibagi 100 hasilnya adalah 0,3 meter. Nomor 5 ya. Nomor 5, perhatikan ini adalah gambar jangka sorong. Lihat di sini. Cara menghitung jangka sorong, jangan lupa. Kamu tentukan skala utama dan skala nonius. Nah, untuk menentukan skala utama, kita cari dulu. Lihat patokannya itu 0 yang di garis yang di bawah. 0-nya di sini. Nah, sebelum angka 0, ada garis yang menunjukkan angka berapa. Nah, sebelum angka 0 di sini adalah garisnya menunjukkan angka 10. Berarti skala utamanya adalah 10 cm. Nah, untuk menentukan skala nonius, kamu harus cari garis yang paling bawah sini. Garis yang di bawah, tapi cara menentukannya kamu cari garis yang sejajar antara garis atas dan garis bawah. Lihat, garis yang sejajar 0 tidak ada yang sejajar ya. Lalu kita lihat yang 1. 1 dengan garis yang di atas hampir sejajar, tapi tidak sampai sejajar banget. Lalu kita lihat yang garis kedua. Garis kedua sejajar ya. Nah, karena garis kedua sejajar, maka kita mengambil garis yang kedua. Nah, ini kita jadikan sentimeter. Jadi 0,02. Nah, ini kalau kita, nah misalnya seperti ini ya. Jadi harus disejajarkan komanya. Karena di atas nggak ada koma, maka berarti komanya ada di paling belakang. Nah, 10 ditambah 0,02, maka hasilnya adalah 10,02 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 6. Ini adalah mikrometer sekrup. Ya, mikrometer sekrup itu biasanya untuk menghitung diameter lingkaran yang kecil. Nah, lihat di sini sama seperti menghitung jangka sorong,
Cara menghitung mikrometer sekrup juga tentukan skala utama dan skala nonius. Nah, skala utamanya kita cari yang garis ini. Lalu patokannya adalah garis yang vertikal, yang ke atas. Nah, sebelum garis vertikal ini, garis mana yang paling mendekati? Yaitu garis yang ini. Nah, garis yang ini itu menunjukkan kalau ini 6, berarti ini adalah 6,5. Jadi, skala utamanya adalah 6,5 mm. Kalau mikrometer sekrup biasanya pakai milimeter ya. Nah, untuk menentukan skala nonius, sama seperti skala utama, ini untuk menentukan skala nonius garis yang ini. Nah, kamu cari yang garisnya sejajar dengan skala utama. Yang sejajar dengan skala utama adalah garis yang ini. Nah, ini yang Ibu. Itu, yang ini ya. Ini adalah garis skala nonius. Nah, di atasnya ada garis yang di atas itu menunjukkan 35. Berarti garis yang ini menunjukkan 34. Ya, karena skala nonius, karena mikrometer sekrup ketelitiannya 0,01 mm, maka skala nonius yang ini adalah 0,34 mm. Maka hasilnya adalah kita sejajarkan komanya. Jadi koma yang ini sama koma yang ini harus sejajar. Nah, hasilnya adalah 6,5 tambah 3, 8. Lalu sisanya 4. 4 tambah, di atasnya nggak ada angka, berarti 4 tambah 0 yaitu 4. Jadi hasilnya adalah 6,84 mm. Yang mana yang paling tepat? Yang D. Nomor 7. Hasil ukur kayu tersebut adalah, nah ini kayunya sudah ada di, awalnya di 0 ya, awalnya di 0, akhirnya di garis yang sebelah sini. Nah, karena sudah di 0, maka kita langsung lihat saja garis yang ini, berarti sudah sejajar atau sudah paling tepat ya. 0 ke 1 berarti 1, 2, 3. Nah, karena tidak tepat di 4, maka berarti ini pakai koma. 3 koma, kita hitung saja yang garis kecil-kecilnya. Nah, ini kan ada patokan garis yang setengah tinggi. Nah, ini adalah koma 5, menentukan koma 5. Kalau ini koma 5, berarti ini koma 6, ini koma 7. Jadi, panjang dari kayu ini adalah 3,7 cm. Yang A. Nomor 8. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup adalah bereproduksi. Pasti makhluk hidup itu bereproduksi atau berkembang biak. Jadi udah pasti ini ciri-ciri makhluk hidup ya. Tapi yang ditanyakan yang bukan. Berarti kita akan cari yang jawaban yang salah. Membutuhkan nutrisi. Apakah makhluk hidup membutuhkan makan dan minum? Iya, benar. Yang C, bernapas. Apakah makhluk hidup itu bernapas? Pasti makhluk hidup membutuhkan napas atau harus bernapas agar bisa mendapatkan energi. Yang D, tidak menanggapi rangsang. Ya, namanya makhluk hidup itu pasti menanggapi rangsang. Misalnya kamu dicubit, pasti kamu langsung otomatis teriak. Nah, itu namanya menanggapi rangsang. Sedangkan kalau benda mati, misalnya apa? Pensil kamu patahin, dia nggak akan teriak. Kalau pensil kamu dipatahin dia teriak, nah itu horor ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, yang D. Maaf, yang D tidak menanggapi rangsang. Nomor 9. Di bawah ini yang bukan merupakan wujud benda mati. Yang bukan ya. Benda mati itu wujudnya ada yang benda padat? Iya. Ada yang benda cair? Iya. Memiliki dinding sel? Bukan. Karena yang memiliki dinding sel hanya tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Jadi bukan benda mati. Jadi yang bukan adalah yang C. Nah, berarti kalau ini bukan wujud benda mati, berarti yang termasuk wujud benda mati adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Nomor 10, di bawah ini yang termasuk makhluk hidup. Nah, kalau ditanya makhluk hidup, berarti dia memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup.
Apa aja ciri-cirinya? Seperti bernapas, berkembang biak, membutuhkan nutrisi atau makanan minum, apakah terhadap perangsang, apalagi bergerak. Tapi bergeraknya itu bukan karena faktor luar, tapi bergeraknya memang dari dalam tubuhnya. Itu namanya bergerak dalam makhluk hidup ya. Yang A, ombak. Ombak ini bisa bergerak, tapi bergeraknya karena ada faktor angin, karena ada misalnya ada kapal laut yang lewat maka menimbulkan gelombang. Nah, gelombang itu lama-kelamaan akan menjadi gelombang besar, lalu terbuang di pinggir pantai. Itu namanya ombak. Nah, ombak ini walaupun bisa bergerak, dia bukan termasuk makhluk hidup karena ombak ini jenis air. Nah, air itu adalah benda mati yang berbentuk benda cair. Jadi yang A bukan makhluk hidup. Yang B. Yang B ini adalah gambar bunga matahari. Nah, kita lihat ciri-ciri makhluk hidup. Apakah bunga matahari bernapas? Iya, bunga matahari bernapas. Dia melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen dalam prosesnya itu. Jadi yang termasuk makhluk hidup adalah bunga matahari. Jadi bunga matahari ini adalah makhluk, salah mau ibu, maaf ya, makhluk hidup. Jadi jawabannya yang B. Yang C, batu. Batu itu nggak bisa bergerak ya, nggak bisa bergerak, nggak bisa bernapas, nggak bisa makan dan minum. Yang D itu angin. Angin topan ya, angin topan atau apa nih, tornado. Dia bisa bergerak, tapi bergeraknya karena faktor luar, karena faktor angin dan lain-lain. Jadi walaupun bisa bergerak, tapi bukan berarti dia makhluk hidup, karena dia tidak bisa berkembang biak, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadi ini termasuk benda mati yang berwujud gas. Ya. Nomor 11, yang termasuk benda mati di bawah ini adalah yang A, burung elang, sungai, rumput. Nah, di sini yang benda mati hanya sungai. Sungai itu air atau berbentuk benda cair. Tapi burung elang dan rumput termasuk makhluk hidup. Yang B, cacing tanah, pohon singkong, tanah. Nah, cacing tanah itu binatang atau hewan, dia makhluk hidup. Pohon singkong tumbuhan, dia makhluk hidup. Kalau tanah, dia bukan termasuk makhluk hidup. Ya. C, angin topan, tsunami, pesawat terbang. Angin topan yang tadi nih, dia bukan makhluk hidup ya, berarti benar. Tsunami bukan makhluk hidup, walaupun bisa bergerak, tapi dia bukan termasuk makhluk hidup, karena tidak bisa atau tidak punya ciri-ciri sebagai makhluk hidup yang lain selain bergerak ya. Pesawat terbang sudah pasti benda mati. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang D, kelinci, semut, bunga mawar ini semuanya makhluk hidup. Nomor 12, urutan taksonomi dari yang paling rendah. Nah, jangan ketukar ya. Yang ditanya yang paling rendah ke yang paling tinggi. Kalau yang paling tinggi kingdom, berarti yang paling rendah adalah spesies. Ya. Berarti kita lihatnya dari spesies. Spesies berarti yang pertama, karena dia paling rendah. Spesies, lalu apa lagi? Habis spesies, genus. Di atasnya genus adalah family. Di atasnya family adalah ordo. Di atasnya ordo, kelas. Di atasnya kelas, filum atau divisi. Di atasnya filum atau divisi, baru kingdom. Yang ada 5 kingdom itu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. 13. Aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata sistem taksonomi atau biologi dengan mengambil nama genus dan nama spesiesnya disebut juga dengan tata cara penamaan nama makhluk hidup atau nama ilmiah. Itu disebut dengan binomial nomenklatur. Yang menemukan adalah Carolus Linnaeus. 14. Nah, ini cara penulisan nama ilmiah pisang yang benar. Masih ingat cara penulisan nama ilmiah makhluk hidup? Yang pertama, huruf awalnya, huruf depannya pada kata pertama harus huruf kapital. Ya. Lalu huruf selanjutnya adalah huruf kecil. Yang paling tepat adalah yang C. Lanjut, nomor 15. Makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik
seperti bakteri dan ganggang biru hijau, termasuk ke dalam kingdom apa? Nah, kalau bakteri, ganggang biru hijau itu masuknya ke kingdom Monera ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 16. Nah, lihat di atas. Ini ada daur hidup tumbuhan apa? Ada spora, spora menjadi protonema, protonema menjadi lumut. Nah, ini udah pasti ya. Udah ada lumutnya, udah pasti jawabannya adalah tumbuhan lumut. Nah, ini mah usah susah, lihat aja ini. Ada lumutnya. Kalau ada paku, paku itu biasanya di bawah, baru bisa jadi tumbuhan paku. Ya. Nomor 17. Pohon melinjo, tumbuhan pakis haji, pohon pinus merupakan bagian dari tumbuhan. Ayo apa? Tumbuhan berbiji tertutup atau berbiji terbuka? Melinjo. Kamu pernah lihat melinjo? Melinjo itu bijinya ada di luar. Ya. Lalu pakis haji juga ada di luar. Begitu juga pohon pinus. Berarti dia termasuk tumbuhan berbiji terbuka. Nama lain tumbuhan berbiji terbuka itu disebut dengan gimnospermae. Lihat nomor 18, ini ada gambar apa? Bintang laut. Bintang laut termasuk ke dalam kingdom animalia ya, karena dia hewan, bukan tumbuhan. Jadi bintang laut ini hewan, itu termasuk ke dalam subfilum Echinodermata. Dia bareng sama teripang, landak laut. Nah, itu Echinodermata atau hewan berkulit duri. Nah, ini dia sebenarnya agak ada durinya gitu ya. Kalau porifera itu contohnya adalah hewan spons ya atau Eusponia. Kalau moluska itu hewan lunak. Banyak ya contohnya kayak siput, apalagi kerang laut. Nah, itu adalah moluska. Annelida adalah cacing gelang ya. Nomor 19. Ini gambar apa? Ini adalah komodo ya. Nah, komodo termasuk ke dalam kelas, lihat dia melata. Kalau hewan melata masuknya ke reptil. Selain komodo, hewan yang termasuk kelas reptilia itu ada buaya, kadal, cicak, ular. Nah, itu termasuk ke dalam reptilia. Kalau Pisces itu adalah jenis ikan-ikanan yang memiliki sisik dan bernafas dengan insang. Banyak ya, semua jenis ikan itu Pisces, kecuali apa? Paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba itu bukan termasuk ikan, dia masuknya mamalia. Kalau Apes itu hewan yang memiliki bulu. Hewan yang memiliki bulu dan punya sayap biasanya. Baik sayapnya yang bisa terbang maupun yang tidak bisa terbang tinggi. Contohnya adalah burung, semua jenis burung, ayam, itik, bebek itu termasuk Apes. Kalau mamalia berarti dia hewan menyusui. Contohnya kucing, apalagi harimau, gajah itu termasuk mamalia. Ciri-ciri yang paling gampang dilihat yaitu kalau biasanya mamalia dia pasti punya daun telinga, kelihatan daun telinganya. Nomor 20 terakhir, ini adalah kunci determinasi. Masih ingat? Lihat, yang ditanya adalah kunci determinasi 1B, 3B, 6A, 7A. Nah, kita lihat aja satu-satu. Yang namanya kunci determinasi pasti diawali dari nomor 1. Ini yang ditanya adalah 1B. Nomor 1 dan poin B. Apa itu? Tidak berkaki 4. Nah, berarti hewan itu kakinya bukan 4. Lihat ujungnya adalah nomor 3. Jadi kita langsung ke nomor 3. Sesuai ya, di sini 3B. 3B itu berarti yang ini. Nomor 3, poin B. Hidup di darat. Hewan apa itu? Kakinya bukan 4. Hidupnya di darat. Kita lihat ujungnya, belum ada jawabannya. Masih disuruh cari lagi. Kita cari di nomor 6. Kenapa nomor 6? Karena di sini disuruhnya nomor 6. Lihat nomor 6. Nah, di sini juga nomor 6 sama ya. 6 apa? 6A. Kita cari nomor 6, poin A. Nah, itu sejenis unggas. Unggas atau apes. Apes itu kan nama lain dari unggas ya. Apa itu? Kakinya bukan 4, hidupnya di darat. Terus dia unggas. Lihat lagi apa udah ada jawabannya? Ternyata belum ada. Masih suruh lihat lagi di nomor 7. Di sini juga sama 7, 7-nya 7A. Lihat nomor 7, poin A. Bisa terbang. Bisa terbang berarti adalah
Burung. Jadi jawabannya adalah hewan burung. Ya, itulah pembahasan soal-soal PTS IPA minggu lalu. Nah, untuk yang remedial nanti akan Ibu sebutkan di grup WhatsApp. Nanti yang remedial akan ada soal remedial yang harus kamu kerjakan di link Google Classroom. Bagi yang tidak remedial, juga ada tugas tambahan untuk sebagai penambah nilai kamu. Dan harus dikerjakan juga. Nanti Ibu kasih link Google Classroom juga. Ya. Nah, cukup sekian pembahasan soal PTS IPA. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan dapat mengerjakan soal-soal selanjutnya dengan baik dan benar ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.